Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Teacher Yana yang akan belajar bersama kalian di sini. Bagaimana? Sudah siap? Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, Teacher akan menyampaikan tujuan kita pembelajaran materi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyusun informasi baik secara lisan, tulisan, ataupun visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Anak-anak, makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemarin kita sudah belajar makhluk hidup terdiri dari 3. Yang pertama adalah manusia, yang kedua hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup yang pertama adalah manusia, kemudian tumbuhan dan hewan. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Pada video kemarin kita sudah belajar apa? Ayo, yang ingat siapa? Kemarin kita sudah belajar cicak. Ayo Mas Vito, ingat nggak pelajaran kemarin? Kira-kira cicak gimana ya bergeraknya? Dia merayap di dinding, kemudian ikan berenang menggunakan siripnya. Kemudian kira-kira tumbuhan bisa bergerak nggak ya Teacher? Teacher akan memberitahu. Tumbuhan juga bergerak anak-anak, tetapi tumbuhan tidak berpindah tempat. Anak-anak, ciri yang kedua yaitu bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kira-kira kalau tumbuhan bernafas dengan apa ya? Nah, tumbuhan juga bernafas anak-anak. Kira-kira tumbuhan bernafas dengan apa ya? Nah, tumbuhan juga bernafas anak-anak. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel, yaitu lubang kecil pada batang. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu membutuhkan makanan. Bagaimana tumbuhan membutuhkan makanan? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Tumbuhan itu makan atau tidak? Anak-anak, tumbuhan itu makan. Bagaimana cara dia makan? Nah, melalui proses fotosintesis. Ada yang tahu? Mas Andi, apa coba fotosintesis? Nah, di sini Ibu akan memberitahu kalian. Fotosintesis adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan. Bahan apa yang digunakan dalam proses fotosintesis? Bahannya yaitu air dan karbon dioksida. Kemudian juga membutuhkan klorofil. Apa itu klorofil, Mas Andi? Klorofil adalah zat hijau pada daun. Klorofil bertugas mengikat cahaya matahari. Kemudian unsur hara, dibutuhkan tanaman agar tanaman dan tanah tetap subur. Bagaimana tanaman bisa subur? Nah, diberi pupuk. Diberi pupuk, kemudian tanah akan menjadi subur dan berkembang biak dengan baik. Anak-anak, selain ciri-ciri makhluk hidup membutuhkan makanan, makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. Yang pertama, yaitu coba kalian keluar pada jam siang, jam 12. Kalian lihat matahari secara langsung. Secara spontan kita akan menutup mata karena kita merasa silau. Kemudian contoh lagi, daun putri malu. Daun putri malu akan peka terhadap rangsang jika kita sentuh. Kemudian ada pohon pacar Cina. Jika kita sentuh, dia akan meletus. Kemudian ada hewan kaki 1000. Dia jika kita sentuh akan menggulungkan badannya. Selain peka terhadap rangsang, ciri yang selanjutnya adalah tumbuh. Tumbuh dapat diartikan penumbuhan tinggi badan dan berat badan. Ciri selanjutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak itu menjadi banyak. Kemudian, anak-anak, makhluk hidup adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap makhluk hidup memiliki
cara bergerak yang berbeda-beda. Di sini kalian lihat, coba pada gambar. Di sini kita belajar ciri-ciri makhluk hidup, cara berjalannya dengan berlari dan berjalan. Ada yang berjalan ke depan, ada yang ke belakang, ke samping kiri dan kanan. Makhluk hidup yang berbeda cara geraknya, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keberagaman cara bergerak makhluk hidup karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang patut kita syukuri. Anak-anak, kalian tahu nggak bagaimana cara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan? Coba, siapa yang tahu? Angkat tangan. Nah, di sini Tica akan memberitahu kalian. Cara yang pertama yaitu menjaga tubuh kita. Kemudian menjaga dan merawat makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Terus kemudian menghargai kemampuan yang dimiliki oleh teman. Misal ada teman kita yang memiliki kelebihan menari, ada juga yang teman kita memiliki kelebihan menyanyi, kemudian berhitung. Nah, kita harus tetap menghargai perbedaan ini. Kemudian bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Sila Pancasila yang pertama dilambangkan oleh bintang. Bagaimana bunyi sila pertama? Kalian pasti hafal. Ya, betul. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan oleh bintang. Arti lambang bintang yaitu menyatakan ketakwaan dan kepercayaan kepada perintah Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan oleh kita. Yang kedua, patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Yang ketiga, menghargai kepercayaan yang dianut oleh orang lain. Anak-anak, setelah kita belajar dari materi yang tadi, berikut ini adalah tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Bisa jelaskan ya. Yang pertama, amatilah dirimu sendiri, lakukan pengukuran terhadap tinggi badanmu dan berat badanmu. Apakah ada penambahan dari kelas 1 sampai 3? Jika ada, berapakah penambahannya? Yang kedua, tulislah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Tulislah hewan yang melahirkan ada 5 dan hewan yang bertelur juga ada 5. Soal yang ketiga, buatlah kalimat pada halaman 15 buku tematik, kembangkan menjadi kalimat yang efektif. Soal yang keempat, apa yang kamu lakukan untuk mensyukuri keberagaman makhluk hidup? Bisa dilihat pada halaman 20. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya kita belajar hari ini. Semoga ilmu yang kalian hari ini dapatkan bermanfaat. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak jika dalam kerumunan. Oke anak-anak, sekian dulu dari Tica, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.